Bertemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Kali ini saya akan bercerita tentang kuntilanak yang berhasil diabadikan lewat sebuah foto. Kisah ini merupakan kisah cerpen atau cerita pendek, namun kisah nyata. Oke, langsung saja ke ceritanya. Sejak menikah, aku tinggal terpisah dari orang tua dan ikut tinggal bersama suami yang jaraknya hanya setengah jam perjalanan dari rumah orang tuaku. Biasanya aku menyempatkan menengok orang tuaku dan adik-adikku seminggu sekali. Tetapi karena minggu sebelumnya ada keperluan, akhirnya aku mengunjungi mereka Kamis sore. Sekilas tentang rumah yang ditinggali oleh orang tuaku. Kata orang-orang di sekitar situ, sebelumnya rumah itu adalah lahan kosong yang digunakan sebagai tempat pembuangan dan pembakaran sampah warga sekitar. Dan ketika tanahnya dibeli dan rumah itu mulai dibangun, barulah warga memindahkan untuk membuang dan membakar sampah di area lain yang lahan kosong juga. Aku dan keluargaku tidak masalah dengan hal itu, karena selama tinggal di rumah tersebut, sebenarnya kami merasa nyaman-nyaman saja. Namun pernah suatu ketika seorang tetangga di depan rumah menceritakan hal yang membuatku lumayan heran. "Mbak Laras, tadi malam sekitar jam 11 aku lihat ada anak kecil di depan rumahmu di situ," dia bilang. "Pakai baju dan rok merah dan membawa payung. Kukira adikmu, Mbak, tapi kok pakai rok?" ujarnya sambil menunjuk depan jendela kamarku. "Oh ya, bukan Bu, ngapain adik saya pakai rok? Mungkin anak kecil sedang menumpang berteduh," saya bilang. Tentu saja aku menyangkal karena adikku laki-laki semua. Malam itu memang hujan deras mengguyur semalaman. Agak tidak masuk akal memang. Mau apa anak kecil selarut itu ada di luar rumah saat hujan? Lama Mbak dia diam di situ, nggak gerak-gerak. Aku keluar mau negur tapi takut. Pas aku masuk rumah lagi dan mau menutup pintu, anak itu sudah nggak ada, katanya lagi sambil mengusap-ngusap lengannya sendiri. Sepertinya dia merinding, begitu juga denganku. Tapi aku tidak ambil pusing dan memilih mengabaikan cerita itu. Meskipun kali ini aku tidak datang hari Minggu, semua adik-adikku sudah pulang sekolah. Dan kami sekeluarga menghabiskan waktu dengan mengobrol di ruang tamu seperti biasa. Tidak lupa aneka jajanan dan cemilan memenuhi meja ruang tamu kami sebagai pelengkap obrolan kami. Dan karena asiknya mengobrol, tak terasa hari sudah hampir menjelang maghrib. Aku pun bersiap-siap untuk pamit pulang karena besok masih harus kembali bekerja. Suamiku juga tidak ikut karena pulang malam. Jadi aku harus balik ke rumah sebelum dia agar bisa menyiapkan makan malam untuk kami berdua. Kebetulan saat itu aku membawa handphone merek Nokia keluaran terbaru yang baru saja aku beli 3 hari yang lalu. Adikku yang paling besar iseng ingin mencoba kamera handphone tersebut. "Mbak, aku pinjam ya, lihat kameranya bagus apa enggak?" Dia merampas ponsel itu dari tanganku sebelum aku mengiyakan.
Dia membidik kamera gawai tersebut ke arah mamaku yang tengah duduk di sofa. Sadar kamera, mamaku langsung berdiri membelakangi gordeng berwarna merah yang menutup jendela dan tersenyum ke arah adikku yang memotretnya. Dengan tak sabar, adikku segera mengecek hasil bidikannya. Tapi tiba-tiba wajahnya pucat pasi sambil terus menatap handphone dalam genggamannya. "Kenapa sih lama amat? Bagus kan?" tanyaku tak sabar. "Tentu saja kameranya bagus. Aku sudah mencobanya untuk selfie puluhan kali." Ini adikku menyerahkan ponsel itu padaku, membuat kami semua penasaran ada apa dengan fotonya. Dia sendiri langsung lari mengajak dua adikku yang lain untuk ikut dengannya ke kamar. Aku memandangi hasil foto di kamera agak lama. Setengah tak percaya, tapi benar-benar terpampang nyata. Dalam foto itu, di belakang mamaku yang tersenyum, ada sosok berpakaian putih menyerupai gamis dengan posisi melayang. Semakin kelihatan jelas karena latar fotonya gordeng berwarna merah. Wajahnya datar, sebagian tertutup rambutnya yang tergerai panjang menutupi bagian dada. Apakah ini kuntilanak? Aku langsung ingat kalau ini malam Jumat, mana kami belum menutup pintu, sedangkan ini sudah menjelang maghrib. Seketika sekujur tubuhku merinding saat tahu ada sosok lain di antara kami di sini. Pada ngapain sih? Papaku yang tak kunjung mendapat jawaban tampak kesal. Beliau mengambil handphone itu dari tanganku. Raut wajahnya sontak berubah saat berhasil mengamati keanehan dari foto barusan. "Duk, kita ke kamar anak-anak aja yuk. Enaknya ngobrol di sana rame-rame. Nanti aku ceritain," ujarnya sambil merangkul mamahku yang masih agak bingung. Lalu mereka berdua berangkat ke kamar adikku. Ponselku dilempar begitu saja ke sofa. Ya Allah, dilempar begitu saja ke sofa. Aku juga ngeri ponselku rusak. Papaku memang pemberani. Dulu ada ular kobra masuk rumah dan berdiam di atas ranjangku. Papaku yang pemberani langsung mencari senjata untuk mengusir ular itu. Sampai ularnya pindah ke bawah ranjang karena bosan. Papaku belum juga mendapatkan senjata yang tepat. Sampai si ular mati gaya dan pergi dengan sendirinya. Akhirnya papaku menemukan sebilah parang dan tongkat panjang yang sebenarnya sudah terlihat olehnya sejak tadi. Ya, untunglah ularnya sudah pergi. Kalau enggak bisa mati dia aku babat parang, kata papaku. Tuh kan, beliau memang pemberani kan. Saat aku pulang ke rumah, aku menceritakan perihal foto kuntilanak di ponselku dan menunjukkannya pada suamiku. Tapi dia hanya mendengarkan tanpa mau melihat fotonya. Tentu saja bukan karena takut, hanya tidak suka katanya. Baiklah, suamiku juga pemberani. Saat aku menceritakan ke beberapa teman, ada yang menyarankan untuk segera menghapus foto kuntilanak tersebut. Katanya kalau terus disimpan dia akan datang mengganggu. Seumur hidup baru kali itu aku melihat wujud asli kuntilanak. Ternyata mirip sekali dengan yang kulihat di film-film hantu. Nyaris sama, meskipun kadang yang di film malah terlihat lebih menyeramkan karena efek suara dan editan. Mulai hari itu, kata adikku, mereka pindah markas, mengobrol dari ruang tamu ke ruang televisi. Walaupun tidak kelihatan wujudnya, jadi menyeramkan saja karena tahu di ruang tamu kami sudah ada si Kunti yang menunggui.
Konon kuntilanak suka ongkang-ongkang kaki di atas lemari kamar yang kosong. Pagi harinya mereka akan meninggalkan jejak berupa helai rambut yang berserakan di lantai. Bagusnya bagian atas lemariku penuh dengan kotak sepatu dan koper yang kugunakan kalau meeting keluar kota. Jadi si Kunti tidak bisa duduk santai ongkang-ongkang kaki di sana. Kalaupun dia memaksa, maka harus berdesakan dengan kotak sepatu dan koper. Semalaman duduknya pasti tidak nyaman. Aku sih lebih memilih membuat mereka merasa tidak nyaman dengan menggunakan rumah beribadah seperti sholat dan mengaji. Ya, begitulah ceritanya. Sampai di sini cerita tentang kuntilanak yang diabadikan dengan foto. Sampai bertemu lagi di cerita horor seru lainnya. Terima kasih.